Nadia tak pernah menyangka, rasa sepinya di kota bisa membuatnya menerima lamaran dari seseorang yang belum pernah ia temui secara langsung. Reza, lelaki yang ia kenal dari komunitas penulis cerita lama, terkesan sopan, lembut, dan misterius. Mereka saling berkirim surat, bukan pesan instan. Gaya klasik itu membuat Nadia merasa seperti tokoh dalam kisah romantis tempo dulu. Sampai akhirnya, surat terakhir Reza datang, bukan sekadar tulisan manis, tapi undangan pernikahan. Reza memintanya datang ke desa tempat ia dilahirkan, Desa Lerep, di balik hutan yang bahkan tak tercantum jelas di peta. "Datanglah. Aku telah siapkan semuanya. Kau hanya perlu menjadi pengantinku," tulisnya. Nadia, yang hidup sendiri dan tak punya banyak keluarga, akhirnya memutuskan untuk pergi. Perjalanan ke Desa Lerep tak mudah. Ia harus berganti kendaraan 3 kali, berjalan kaki melewati jalan tanah yang becek, dan menyeberang jembatan gantung yang tampak nyaris roboh. Tapi begitu melewati gapura kayu besar bertuliskan Sugeng Rawuh, udara berubah. Lebih dingin, lebih sunyi, seolah waktu melambat di sini. Warga menyambut Nadia tanpa kata. Hanya anggukan, lirikan, dan bisik-bisik yang cepat menghilang begitu ia menoleh. Mereka mengenakan pakaian serba abu-abu, dan tak satu pun yang menyentuh Nadia. Tapi ketika Reza muncul dari balik kerumunan, dengan sorot mata tajam dan senyum menenangkan, segala rasa aneh itu lenyap sejenak. Malam itu, pernikahan berlangsung sederhana. Hanya diterangi obor, tanpa musik, tanpa tawa. Nadia mengenakan kebaya putih yang sudah disiapkan, dan cincin dingin disematkan di jarinya oleh Reza. Di akhir prosesi, ibu Reza mendekatinya, menggenggam tangannya erat dan berbisik pelan. "Setelah gelap, jangan buka jendela. Jangan keluar rumah. Apapun yang kau dengar, abaikan." Nadia mengangguk, mengira itu hanya kepercayaan kampung. Tapi malam pertamanya di rumah Reza menjadi awal dari keganjilan yang tak pernah ia bayangkan. Malam pertama Nadia di rumah Reza terasa aneh. Rumah itu luas tapi sunyi, terbuat dari kayu tua yang berderit setiap kali angin malam menyentuhnya. Dinding-dindingnya dipenuhi foto-foto lawas yang tidak ia kenali, semua bernuansa kelabu. Di luar, suara jangkrik terlalu pelan, seolah alam pun menahan napas. Saat waktu menunjukkan pukul 1 dini hari, Nadia terbangun oleh suara aneh dari belakang rumah. Suara seperti langkah kaki, diseret pelan, seperti kaki tanpa alas berjalan di atas daun kering. Disusul suara perempuan menangis. Pelan, namun jelas. Tangisan yang bukan berasal dari rumah, tapi dari arah hutan yang bisa dilihat samar-samar dari celah jendela. Ia ingin mengintip, tapi teringat pesan Ibu Reza. "Setelah gelap, jangan buka jendela. Jangan keluar rumah. Apapun yang kau dengar, abaikan." Dan entah mengapa, kalimat itu terus menggema di kepalanya, membuat bulu kuduknya berdiri. Pagi harinya, Nadia memberanikan diri menanyakan suara semalam kepada Reza. Namun Reza hanya diam, menatapnya lama sebelum menjawab, "Kalau kau mendengar apapun dari luar, itu bukan untukmu." Nada suaranya tegas, tanpa ruang untuk pertanyaan lanjutan. Hari itu, Nadia mencoba menyapa warga desa. Namun, semua orang tampak menghindarinya. Ada yang berbalik arah begitu melihatnya, ada yang pura-pura tidak melihat. Anak-anak pun tak mau dekat. Sampai satu anak kecil, perempuan dengan rambut dikuncir 2, mendekatinya diam-diam. Anak itu menyodorkan kertas kusam yang dilipat 4. Saat Nadia membukanya, ia terpaku. Di sana tergambar sesosok perempuan mengenakan gaun putih panjang, berdiri di bawah pohon besar dengan rantai di kedua kakinya. "Siapa ini?" tanya Nadia pelan. Anak itu menatap ke arah hutan dan menjawab lirih, "Pengantin lama." Seketika itu juga, ibunya menarik anak itu pergi dengan wajah panik, tak berkata apa-apa. Malam kedua, suara itu kembali.
Tangisan yang sama, namun kini disusul dengan suara seseorang memanggil namanya. "Naa adia a, buka jendela a, aku di sini." Suara itu persis seperti suara Nadia sendiri. Ia menutup telinganya dengan bantal, menggigil ketakutan. Namun satu hal kini ia tahu pasti, hutan di belakang rumah itu menyimpan sesuatu yang bukan dari dunia ini. Dan ia mulai curiga, apakah dirinya benar-benar diundang sebagai istri atau sebagai pengganti. Hari ketiga di rumah Reza terasa lebih berat dari sebelumnya. Nadia mulai dihantui rasa tidak nyaman, seolah dinding rumah itu mengawasinya diam-diam. Reza makin pendiam, hanya berbicara seperlunya dan tak pernah membahas suara-suara aneh yang terus terdengar tiap malam. Bahkan siang hari pun kini tak terasa aman. Burung-burung tak berkicau. Pohon-pohon di sekitar rumah seperti membungkuk, mengarah ke satu titik, hutan. Satu hal yang membuat Nadia semakin penasaran adalah sebuah pintu kayu di ujung lorong rumah, pintu yang selalu terkunci. Saat ia bertanya, Reza hanya menjawab singkat, "Itu gudang. Banyak barang tua. Tak perlu kau urus." Tapi naluri Nadia sebagai penulis misteri menolak puas. Pagi itu, saat Reza pergi entah kemana, Nadia mencoba mencungkil kunci kamar itu dengan penjepit rambut. Setelah berjuang beberapa menit, kunci berderit terbuka. Pintu pun terbuka perlahan, dan apa yang ada di dalam membuat napas Nadia tercekat. Ruangan itu penuh dengan foto. Ratusan. Tersusun rapi di dinding, rak, bahkan di lantai. Semua foto memperlihatkan perempuan-perempuan muda memakai kebaya pengantin putih yang sama persis dengan yang ia kenakan di malam pernikahannya. Wajah-wajah itu terlihat pucat, tapi semuanya tersenyum, senyum kaku, seolah dipaksa. Satu foto menarik perhatian Nadia, perempuan dengan wajah sangat mirip dirinya. Sangat mirip. Tapi pakaian di foto itu sudah lusuh, dan latar belakangnya adalah hutan. Di sudut ruangan, ada buku catatan tua yang sampulnya sudah sobek. Di dalamnya tertulis nama-nama dan tanggal. Nama perempuan dan 2 tanggal. 1 untuk tanggal pernikahan. 1 lagi, tanggal kematian. Nadia mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Ia membuka halaman terakhir. Di sana tertulis, "Nadia Putri, 4 Mei, pernikahan, 11 Mei, kematian." Hari ini, tanggal 7 Mei. Ia hanya punya 4 hari tersisa. Saat itu juga pintu rumah berderit. Langkah kaki Reza terdengar memasuki rumah. Nadia buru-buru mengunci kembali pintu kamar terlarang itu dan berlari ke kamar tidur. Jantungnya berdegup kencang, pikirannya kacau. Ia tidak tahu siapa sebenarnya Reza, tapi satu hal kini pasti, dia bukan sekadar suami. Dia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap, dan Nadia hanya tinggal menunggu gilirannya. Hari keempat, Nadia mulai merasa seperti tawanan di rumah sendiri. Reza kini nyaris tak pernah bicara, hanya duduk diam di beranda memandangi hutan. Matanya kosong, tak menunjukkan kasih sayang, hanya kehampaan. Warga desa pun tak terlihat, seperti menghilang seluruhnya dari perkampungan. Bahkan ayam dan anjing pun tak terdengar lagi. Desa Lerep seolah berubah jadi tanah mati. Saat matahari mulai condong, seseorang mengetuk pintu. Pelan tapi pasti. Nadia mengintip dari jendela dan kaget mendapati sosok tua berjubah hitam berdiri di luar pagar. Lelaki itu kurus, berjenggot panjang, dan membawa tongkat kayu bengkok. Nadia ragu membuka pintu, tapi lelaki itu hanya berkata, "Kalau kau tak mau mati sia-sia, dengarkan aku baik-baik." Nadia mengajaknya masuk diam-diam. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Mbah Kartomo, dukun desa terakhir yang masih hidup. Ia menjelaskan bahwa desa Lerep bukanlah desa biasa. Dahulu, hutan di belakang rumah Reza adalah kawasan suci milik seorang penjaga gaib, seorang perempuan yang disebut warga sebagai Nyai Jagatwengi, arwah penjaga rimba. Puluhan tahun lalu,
para pendahulu desa mencoba membuka jalur baru di hutan itu. Mereka menebang pohon larangan di tengah malam. Tapi mereka membangunkan sesuatu yang seharusnya tidur abadi. Sejak malam itulah, warga desa mulai diganggu. Hujan darah, kematian tanpa sebab, anak-anak hilang. Sampai akhirnya seseorang melihat sosok perempuan bergaun putih, kaki dirantai, menangis di bawah pohon besar. Para tetua desa panik. Dalam keputusasaan, mereka membuat perjanjian. Setiap 5 tahun, satu perempuan dari luar desa harus dinikahkan dengan arwah itu. Bukan sebagai istri, tapi sebagai tumbal hidup, agar makhluk itu tak mengambil nyawa warga lainnya. Reza bukan manusia, ucap Mbah Kartomo lirih. Ia adalah perantara. Boneka yang dipakai makhluk itu agar bisa mengikat tumbalnya lewat pernikahan. Nadia menahan napas. Kalau begitu, bagaimana cara keluar dari sini? Dukun itu menggeleng pelan. Kau bisa kabur, tapi kutukannya akan ikut. Jika kau ingin selamat, kau harus memutus rantainya. Rantai? Ikuti suara tangis di malam ketujuh. Dia akan menuntunmu ke tempat asalnya. Tapi hati-hati, begitu kau sampai di sana, tak ada jalan kembali kecuali kau hadapi sendiri. Mbah Kartomo pergi sesudahnya, meninggalkan segulung benang merah dan sebuah lilin hitam. Malam itu, suara tangis dari hutan kembali terdengar, tapi kini Nadia tak hanya takut. Ia mulai bersiap. Bukan untuk kabur, tapi untuk melawan. Hari ketujuh datang dengan langit yang muram. Awan menggumpal pekat, dan suara angin terdengar seperti bisikan. Sejak pagi, Reza tak tampak. Nadia menyiapkan ransel kecil dan menyelipkan lilin hitam serta benang merah dari Mbah Kartomo. Ia tahu malam nanti bukan malam biasa. Ini adalah malam penentu antara hidup dan mati. Saat matahari tenggelam, terdengar suara kendang dari arah hutan. Bukan gamelan gembira, tapi irama lambat seperti musik pemakaman. Dari celah jendela, Nadia melihat warga desa berkumpul mengenakan pakaian serba putih, membawa obor, dan berjalan menuju hutan. Tapi mereka tidak berjalan biasa. Langkah mereka seragam, kepala tertunduk seperti dalam trans. Reza muncul di depan pintu. Wajahnya datar, matanya gelap, tubuhnya tegak sempurna seperti wayang hidup. Waktunya, ucapnya. Nadia menggenggam benang merah erat-erat di dalam sakunya. Mereka berjalan bersama menuju tengah hutan. Suasana di sana lebih dingin dari biasanya, dan suara tangisan yang dulu terdengar samar kini menjadi nyata. Di hadapan sebuah pohon raksasa tua, upacara dimulai. Nadia didudukkan di atas tanah berlumut, dan Reza mulai melafalkan ijab dalam bahasa kuno yang tak ia mengerti. Namun sebelum upacara selesai, Nadia berdiri dan menyalakan lilin hitam. Api yang muncul bukan oranye, tapi biru, dan saat itu pula tanah mulai bergetar. Aku tidak menerima pernikahan ini, teriak Nadia, melempar benang merah ke pangkal pohon. Api biru dari lilin menjalar cepat melalui benang, membakar akar-akar yang tampak seperti ular melingkar. Pohon itu bergetar, lalu terdengar jeritan perempuan, nyaring dan memilukan, keluar dari tanah. Dari balik pohon, muncul sosok perempuan bergaun putih, kaki terantai, wajahnya hancur separuh. Tapi matanya menatap Nadia dengan rasa syukur. Bukan kau yang harus dikorbankan, ucapnya lirih. Tapi desa ini, mereka yang mengikatku. Seketika, rantai di kakinya meledak menjadi debu. Angin kencang menghantam. Obor warga padam. Jeritan terjadi di mana-mana. Sosok Reza roboh ke tanah, tubuhnya membusuk dalam hitungan detik, seperti topeng yang dilepas dari boneka tua. Nadia terbangun keesokan paginya di tepi hutan. Pakaian pengantinnya compang-camping, kakinya berdarah. Ia diselamatkan oleh warga desa sebelah yang kebetulan mencari kayu bakar.
Tapi saat ia menunjuk arah desa Lerep, warga hanya menggeleng. Tidak ada desa di sana. Hutan itu sudah kosong sejak 30 tahun lalu. Tak ada yang tinggal di situ, kecuali cerita. Nadia kini tinggal diam. Ia tak pernah berbicara lagi. Ia hanya menulis dan menggambar. Satu gambar yang terus ia ulang, pohon besar dan sosok pengantin bergaun putih berdiri sendiri tanpa rantai.